Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta jajaran pemerintahan yang lain berinisiatif untuk melakukan konferensi pers terkait dengan adanya lonjakan harga kedelai. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada jajaran pemerintahan, yang terhormat kepada Ibu Novia selaku Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat kepada Ibu Siti selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan tak lupa yang terhormat kepada Ibu Fitri selaku Ketua Asosiasi Pedagang Tahu dan Tempe. Salam sejahtera kita limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi sehat serta nikmat, yang mana kita akan mengadakan konferensi pers tentang kenaikan harga kedelai. Seperti yang kita ketahui bahwa harga kedelai beberapa hari kebelakang mengalami lonjakan harga, yang mana sebelumnya harga kacang kedelai berkisar 7.600 per kilogram. Ini harga kacang kedelai melonjak tinggi menjadi 8.600 sampai 9.000 per kilogram. Bapak dan Ibu yang terhormat, perlu diketahui bahwa kenaikan kacang kedelai ini bukan disebabkan oleh faktor dalam negeri, melainkan faktor luar negeri atau faktor eksternal. Seperti adanya kenaikan permintaan di Cina, serta adanya faktor cuaca di Amerika yang menyebabkan kenaikan harga kacang kedelai. Bapak dan Ibu sekalian terhormat, dalam menanggapi kenaikan kacang kedelai ini, Kemendagri akan mengupayakan menjadi penengah antara harga wajar antara pengrajin tahu dan tempe serta pasar. Pada hari ini atau pada saat ini, harga wajar dari tempe sendiri berkisar Rp15.000 per kilogram. Bapak dan Ibu sekalian terhormat, dari lonjakan harga kacang kedelai ini menyebabkan kami melakukan analisa terkait tentang hingga kapan kacang kedelai ini akan melejit harganya. Kami memperkirakan bahwa kacang kedelai ini akan mengalami lonjakan harga hingga bulan Mei 2021. Akan tetapi kami dari pemerintahan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, berjanji bahwa stok dari kacang kedelai ini akan bertahan sampai 3 sampai dengan 4 bulan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian terhormat, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenaikan dari kacang kedelai ini bukan disebabkan oleh faktor dalam negeri, melainkan faktor luar negeri. Untuk menjawab keresahan Bapak dan Ibu terkait dengan kenaikan kacang kedelai, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sudah hadir pada konferensi pers pada kesempatan pagi ini. Beliau akan menjelaskan mengapa faktor eksternal berpengaruh terhadap kenaikan kacang kedelai. Kepada Ibu Siti, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Guru selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saya Siti Makfiro selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indonesia di sini ingin memaparkan mengapa harga kedelai impor naik. Yang pertama, karena Indonesia sendiri yang seperti kita ketahui belum dapat memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, sehingga dalam memenuhi kebutuhan kedelai, Indonesia pun mengandalkan kedelai impor. Sehingga apapun masalah yang terjadi dalam permintaan kedelai impor itu mengakibatkan kenaikan harga terhadap komoditas kedelai tersebut. Nah, alasan pertama mengapa kedelai impor itu naik yaitu karena adanya COVID-19. Sehingga proses pengiriman kedelai dari negara ekspor ke negara impor sedikit terganggu. Hal ini berkaitan karena adanya pembatasan serta aturan yang berlaku di negara ekspor maupun impor, sehingga proses pengiriman kedelai dari negara ekspor ke negara impor sedikit terganggu dan mengalami hambatan. Dan alasan kedua yaitu karena negara Cina. Setelah menghadapi COVID-19, permintaan kedelai ke negara Cina semakin melimpah, semakin besar hingga 2 kali lipat. Sehingga proses pengiriman kedelai ini pun teralihkan dan tersedot ke negara Cina.
Akibatnya negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami kekurangan stok kedelai tersebut. Nah, alasan yang ketiga itu karena kita pun ikut bersaing di pasar Eropa, yang mana seperti yang kita ketahui pola hidup masyarakat Eropa ini mulai berganti. Yang mungkin dulunya hewani, mereka mulai beralih menjadi vegan, sehingga permintaan kedelai di pasar Eropa pun semakin meningkat. Nah, hal ini berkaitan tentu saja berefek kepada persaingan di Indonesia, karena di Indonesia ini tidak hanya bersaing permintaannya ini, kedelai impor ini tidak hanya bersaing di Asia saja, namun juga terhadap Eropa. Nah, karena ketiga alasan tersebutlah, karena COVID-19, terhambatnya kedelai yang masuk ke Indonesia, karena permintaannya teralihkan ke Cina, dan juga persaingan impor dengan negara Eropa, hal ini mengakibatkan kedelai impor mengalami kenaikan. Nah, mungkin jawaban kenaikan harga ini masalahnya akan bisa diatasi apabila Indonesia mulai memproduksi kedelai dalam negeri dan mulai mengandalkan kedelai dalam negeri itu sendiri, yang mungkin hal ini akan dipaparkan oleh Menteri Pertanian, yaitu Ibu Noviadia Astuti. Terima kasih Ibu Siti. Jadi terkait lonjakan harga kedelai yang meningkat lumayan tinggi, kami dari Kementerian Pertanian dan jajaran akan melakukan beberapa upaya untuk masalah ini. Misalnya, melipat gandakan produksi atau ketersediaan kedelai di dalam negeri. Bagaimana caranya? Rencananya dalam satu kali penanaman setidaknya dibutuhkan 100 hari hingga panen. Nah, kami menargetkan bisa melakukan 2 kali musim tanam agar ketersediaan bisa lebih besar dan digunakan pengrajin tempe dan tahu. Jadi kalau misalnya stok kedelai di dalam negeri ini udah aman, insya Allah harganya di Indonesia bisa stabil ya. Namun pengembangan ini nampaknya agak sulit dilakukan teman-teman, karena petani dalam negeri atau petani lokal ini agak kurang berminat untuk menanam kedelai lokal, karena tidak bisa kita pungkiri memang kedelai lokal itu ukurannya lebih kecil daripada kedelai impor yang lebih besar. Hal tersebut tentunya berdampak pada hasil tempe dan tahu yang mereka hasilkan. Ukurannya jadi lebih kecil kalau misalnya kedelainya kecil pula. Lalu namun kami terus mendorong petani lokal untuk memproduksi dengan dukungan yang kami berikan. Terus juga kami dari Kementerian Pertanian tengah menyusun dan mengawal implementasinya di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk menekan impor kedelai mengingat harganya masih tinggi di pasaran. Lalu upaya yang tengah kita lakukan saat ini juga perluasan lahan ya, karena tadi kita mau melipat gandakan produksi, otomatis lahannya juga harus luas. Lalu bersinergi dengan integrator, unit-unit kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Jadi saya harapkan dari jajaran pemerintahan, kementerian-kementerian yang terkait bisa bersinergi bersatu untuk memecahkan masalah ini bersama agar harga kedelai di Indonesia dan harga kedelai di Indonesia bisa kembali normal seperti semula. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Purwo. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Novia selaku Kementerian Pertanian, dan terima kasih juga kepada Ibu Siti selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Terima kasih kepada mereka berdua karena telah memaparkan atau membantu menjawab keresahan masyarakat yang terjadi terkait dengan adanya kenaikan harga kedelai ini.
Bagaimanapun juga, Bapak dan Ibu sekalian terhormat, kami dari pemerintahan sangat membutuhkan koreksi maupun kritik-kritik dan juga masukan dari masyarakat agar kami dapat melakukan yang terbaik ke depannya untuk masyarakat. Kami tidak dapat bekerja sendirian, bagaimanapun juga masukan-masukan sangat diperlukan. Untuk itu telah hadir bersama kami pada konferensi pers pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Fitri selaku Ketua Asosiasi Pedagang Tahu dan Tempe. Pada Ibu Fitri, kami mengharapkan keluh kesah serta masukannya untuk pemerintah agar kami dapat melakukan yang terbaik. Pada Ibu Fitri, saya persilakan. Selamat pagi para pemerintah, jajaran para pemerintah yang terhormat dan teman-teman media. Di sini saya sebagai wakil ketua Asosiasi Pedagang Tahu Tempe menerima keluhan dari UKM-UKM kecil untuk para pemerintah. Yang pertama, keluhan kami pedagang tahu tempe hanya mendapat keuntungan yang kecil ketika kedelai mulai naik. Dan yang kedua, ukuran tahu tempe pun menjadi kecil sehingga masyarakat beralih ke pangan yang lain. Ketiga, pengusaha tahu dan tempe sangat kesulitan mencari kedelai lokal dan impor. Dan harapan kami, para pedagang kecil, semoga pemerintah lebih bisa memerhatikan UKM kecil dan semoga bisa lebih menstabilkan harga kedelai untuk lebih lanjutnya. Dan pemerintah bisa lebih memprediksi lagi kedelai impor untuk menjadikannya lebih mudah. Yang keempat, pemerintah juga bisa lebih memperhatikan dan membimbing petani-petani untuk menanam kedelai lokal sehingga kita tidak kesusahan lagi ketika kedelai impor harganya naik. Itu saja harapan dan keluhan dari saya, Wakil Ketua Asosiasi Tahu Tempe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri atas koreksinya, kritik-kritik serta masukannya kepada kami selaku jajaran pemerintah. Bagaimanapun juga masukan dari Ibu Fitri sangat berpengaruh pada kami untuk kedepannya agar kami dapat melakukan yang terbaik selama masa jabatan kami. Dari konferensi pers pada kesempatan pagi hari ini, kami rasa apa yang kami sampaikan sudah sangat cukup untuk menjawab keluh kesah masyarakat terhadap kenaikan harga kedelai ini. Telah hadir juga di sini bersama kami teman-teman dari media yang mana mungkin memiliki pertanyaan lain tentunya terkait tentang kenaikan harga kedelai ini. Kepada teman-teman media yang ingin bertanya, saya persilakan. Nama saya Fitri dari Net TV. Saya ingin menanyakan kepada pemerintah, bagaimana strategi pemerintah ke depannya agar harga bahan pokok tidak naik kembali, khususnya harga bahan pokok dari kedelai ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik karena ini berprospek pada masa depan agar harga ini tidak kembali menaik. Seperti yang sudah pemerintah yang paparkan bahwa kami berupaya untuk memiliki stok tersendiri di dalam negeri agar kami tidak bergantung lagi kepada pasar ekspor. Bagaimanapun juga di sini masuk kami kepada pasar impor. Bagaimanapun juga di sini kami masih bergantung kepada stok luar negeri dengan total impor sendiri dari kacang kedelai itu sebanyak 90% dari luar negeri. Seperti yang sudah dipaparkan dari Ibu Novia selaku Kementerian Pertanian, di mana bahwa Kementerian Pertanian sendiri sedang mengupayakan penanaman kacang kedelai sendiri agar masyarakat yang tadinya tidak, atau masyarakat atau petani yang tadinya tidak tertarik terhadap menanam kacang kedelai ini menjadi tertarik untuk menanam kacang kedelai sendiri. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan oleh Ibu Novia selaku Kementerian Pertanian. Iya, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, kan kita mau melipat gandakan produksi kedelai ini ya agar stok di dalam negeri itu aman. Jadi masalah penanamannya itu rencananya tuh
dalam satu kali penanaman ini setidaknya dibutuhkan 100 hari proses hingga panen. Nah, target kami dari jajaran itu menargetkan bisa melakukan 2 kali musim tanam agar ketersediaannya bisa lebih besar dan digunakan pengrajin tempe dan tahu, agar si stok kedelai tersebut bisa aman dan tidak beralih ke kedelai impor yang harganya cukup tinggi seperti itu. Mungkin sudah terjawab pertanyaan pertama. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman media yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Saya Afif Fatul dari CNN Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah membaca dan mendengar bahwa salah satu penyebab kenaikan kedelai ini karena babi. Mungkin masyarakat di luar sana masih belum mengetahui kenapa bisa disebabkan oleh babi begitu loh. Jadi saya mewakili para masyarakat untuk ingin tahu lebih jelas kenapa babi menjadi alasan kenaikan kedelai itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kacang kedelai ini memang melonjaknya harga kacang kedelai ini memang disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya seperti yang sudah dipertanyakan oleh salah satu teman media, yaitu babi. Untuk lebih detailnya mungkin akan dijawab oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Ibu Siti. Ibu silakan. Ya, tadi telah saya jelaskan ya alasan mengapa kedelai impor itu naik. Yang pertama karena Cina. Jadi Cina ini kan mengalami peningkatan pemesanan kedelai impor sehingga kedelai pun tersedot ke Cina kan. Nah, hal ini karena selain pemerintah Cina ingin memenuhi kebutuhan kedelai bagi masyarakat. Yang kedua itu karena setelah Cina mengatasi masalah flu babi, pemerintah Cina pun ingin mengoptimalkan kembali peternakan babi sehingga pemesanan kedelai pun meningkat selain untuk masyarakat juga untuk memenuhi pakan babi. Jadi karena masalah kedua itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam mengoptimalkan peternakan babi yaitu pakannya, permintaan kedelai di Cina pun semakin meningkat. Jadi ya karena alasan tersebutlah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas pemaparannya. Seperti yang sudah dikatakan Ibu Siti bahwa di Cina sendiri memang benar mengalami kenaikan jumlah impor kacang kedelai sendiri. Yang mana biasanya Cina hanya mengimpor 15 juta ton, ini naik 2 kali lipat menjadi 28 juta ton. Alasannya sudah dijelaskan pada Ibu Siti bahwa kacang kedelai sendiri menjadi pakan ternak yang optimal bagi pemulihan dari peternakan babi di Cina. Mungkin itu yang bisa kami paparkan terhadap pertanyaan salah satu rekan media. Mungkin ada lagi yang dari rekan media yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya Safira dari Kompas TV. Saya ingin bertanya, langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan agar masalah kenaikan kedelai ini tidak dimanfaatkan oleh beberapa spekulan untuk menahan stok impor? Terima kasih atas pertanyaannya. Kementerian Perdagangan sendiri sudah mengupayakan terbaik untuk menjawab dari kenaikan kacang kedelai ini. Kementerian Perdagangan juga sedang menunggu hasil penelusuran dari Bareskrim terkait dengan adanya isu atau dugaan adanya penimbunan kacang kedelai yang dilakukan oleh produsen kacang kedelai di dalam negeri. Hal ini ditanggapi cepat oleh pemerintah karena bagaimanapun juga kacang kedelai kini sedang mengalami kenaikan harga yang membuat masyarakat menjadi bingung terhadap salah satunya kepada pengrajin tempe yang mana mereka harus memutar otak antara menaikkan harga atau mengecilkan dari barang tahu dan tempe tersebut. Seperti yang saya sudah paparkan bahwa kacang kedelai sendiri menjadi bahan utama dari tahu dan tempe yang mana kebutuhan masyarakat Indonesia masih bergantung pada tahu dan tempe. Menanggapi isu terkait dengan adanya dugaan penimbunan terhadap stok kacang kedelai di dalam negeri yang mana pada saat ini kacang kedelai memang mengalami kesulitan. Untuk itu kami sedang menunggu laporan dari Bareskrim terkait dengan adanya dugaan penelusuran.
bila memang terbukti ada oknum yang bermain dan memanfaatkan situasi ini, kami tidak segan-segan atau kami akan bertindak tegas terhadap oknum tersebut. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari rekan media yang ingin bertanya, ya silakan. Saya Mika dari Kompas TV. Saya mau bertanya, solusi apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memproduksi tahu tempe agar tetap bisa memproduksi dan memperoleh keuntungan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk masalah ini, kami jajaran pemerintahan sedang mencoba untuk memfasilitasi dan memberikan keleluasaan kepada koperasi, pengrajin tahu dan tempe untuk melakukan impor langsung, serta akan difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah, serta Kementerian Perindustrian. Nah, kedua, kami membebaskan biaya masuk kedelai yang 5% sampai akhir tahun. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan ini, dukungan-dukungan dari pemerintah ini diharapkan bisa mengurangi sedikit beban pengusaha-pengusaha industri kecil menengah dan sebagainya dalam menghadapi kondisi kedelai mahal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan media sudah meluangkan waktu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar kedepannya kami lebih baik. Terima kasih juga kepada Ibu Fitri selaku Ketua Asosiasi Pedagang Tahu dan Tempe yang sudah hadir pada konferensi pers pada kesempatan hari ini pada hari Selasa 26 Januari 2021. Sebelumnya kami dari pemerintah memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap kenaikan harga kacang kedelai ini. Bagaimanapun juga ini terjadi di luar negeri. Sedangkan untuk menanggapi isu ini, kami akan lakukan yang terbaik, salah satunya dengan upaya-upaya yang akan kami lakukan di langkah ke depannya. Untuk itu kami meminta kepada masyarakat agar bersabar serta mengikuti apa yang sudah pemerintah instruksikan. Bagaimanapun juga pemerintah akan mengupayakan yang terbaik terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri, terutama dalam masalah ini yaitu pengrajin tempe dan juga tahu. Mungkin pada kesempatan konferensi pers kali ini kami cukupkan karena informasi yang sudah kami sampaikan saya rasa jelas. Untuk kedepannya masyarakat dapat melihat ataupun mengoreksi kinerja kami agar kami dapat tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Kami dari pemerintah mohon maaf sebesar-besarnya terhadap bila pada kesempatan pagi hari ini terdapat kekurangan baik dari materi ataupun penyampaian. Untuk itu kami mengharapkan peran masyarakat agar tetap aktif dalam memberi masukan serta kritik terhadap pemerintah agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk masyarakat ke depannya. Bagaimanapun juga pada masa-masa jabatan kami ini kami akan melakukan atau mengupayakan yang terbaik terhadap kesejahteraan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.